Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia November 2025 kembali memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75%. Namun demikian, Gubernur BI Peri Warjio menyatakan akan terus mencermati peluang penurunan suku bunga acuan ke depannya. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 18 hingga 19 November kemarin. Dengan demikian, level BI rate saat ini masih menjadi yang terendah sejak tahun 2022. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Peri menegaskan kebijakan jangka pendek yang ditempuh oleh Bank Indonesia ke depan adalah berfokus pada stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan terhadap ketidakpastian global yang terus berlanjut. Peri juga mengungkapkan ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan memperkirakan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, BI rate ditahan, resiliensi ekonomi masih terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian juga ada Bapak Sunarsip, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sunarsip, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak. Selamat pagi semuanya, Mas Pras, Mas Ajib, sehat-sehat. Terima kasih. Pak Narsip atas waktu yang disempatkan. Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras, selamat pagi Pak Narsip senior. Mas Ajib. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dengan langkah Bank Sentral yang mempertahankan kembali ya suku bunga acuan. Kalau dari kacamata ekonomi sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan konsensus ini Pak Sunarsip? Silakan Pak. Ya, kalau konsensus kan memang sudah kelihatan ya, memang sejak sepekan terakhir itu konsensusnya mengarah memang di 475 stay ya, karena memang kalau saya mencermatin perkembangan terakhir di The Fed itu memang ada pergerakan yang cukup signifikan terkait dengan prospek The Fed Fund Rate itu ke depan. Karena kalau saya ikutin sejak bulan Oktober itu market itu masih memiliki ekspektasi The Fed itu akan turun di Desember. Itu market ya, akan turun Desember dengan probabilitas sekitar 60-70% sendiri. Tetapi 2 atau 3 hari atau sepekan sebelum rapat Gubernur BI dilangsungkan, itu probabilitas The Fed Fund Rate turun itu drop langsung di bawah 50%. Artinya The Fed Fund Rate itu akan diperkirakan tetap bertahan di angka di level sekarang, yaitu angka di kalau nggak salah sekarang di 3,75% begitu ya. Jadi itu itulah kemungkinan salah satu yang mendasari kenapa BI kemudian berpikir atau melakukan keputusan ya untuk tetap mempertahankan BI rate-nya pada level di 4,75, karena kalau diturunkan memang risikonya akan cukup besar buat nilai tukar, karena kalau ternyata the Fed-nya itu tetap gitu ya, kemudian nilai tukar kita turun, memang itu punya resiko buat pelemahan nilai tukar rupiah kita. Tetapi hari ini saya menyaksikan ya,
ternyata pasca kebijakan BI rate dipertahankan di level 475, seluruh mata uang global termasuk di Asia dan termasuk juga di rupiah itu melemah seluruhnya terhadap US dollar. Dan itu artinya apa? Memang ini menjadi satu pertanyaan juga ya. Ini sebenarnya faktor naik turunnya nilai tukar ini faktor suku bunga atau tidak begitu? Karena even itu suku bunga dinaikkan, even suku bunga diturunkan, itu rasa-rasanya impact-nya terhadap penguatan nilai tukar itu relatively tidak efektif begitu ya, karena memang dolar dalam sebulan terakhir ini menguat terhadap seluruh mata uang dunia, sehingga sepertinya apapun upaya yang dilakukan oleh bank sentral yang lain terkait dengan pengelolaan kebijakan moneternya, terutama dengan kebijakan suku bunganya, itu sepertinya kurang berpengaruh begitu ya, untuk bisa menjaga atau mempertahankan stabilitas nilai tukar di masing-masing negara, termasuk nilai tukar kita sendiri itu juga. Jadi ini mungkin perlu jadi catatan sendiri juga buat bank sentral. Kira-kira apa langkah-langkah yang memang bisa dipandang cukup efektif? Paling tidak kalau dolar menguat, rupiah kita itu menguat, itu maksudnya menguat terhadap seluruh mata uang dunia ya. Iya. Dampaknya terhadap penurunan rupiah itu tidak terjadi begitu ya. Bisa saja mata uang dolar itu menguat terhadap mata uang di dunia, tetapi bisa saja nilai tukar mata uang kita itu terproteksi dari efek dari penguatan mata uang US dollar itu. Dan ini yang tidak terjadi gitu. Dan saya kira-kira BI perlu monitor, perlu cermati nih kira-kira faktor di belakangnya itu apa, kira-kira begitu Mas Pras. Baik ya, itu analisis yang menarik. Nah, lantas dari pelaku usaha sendiri melihat bagaimana dengan langkah Bank Sentral menurunkan beberapa kali BI rate kita di tahun ini, kemudian sekarang ditahan dalam 2 bulan terakhir, Pak Ajib? Ya, Mas Pras, dunia usaha tadinya punya ekspektasi menjelang periode akhir tahun ini sebenarnya tingkat suku bunga acuan kembali dipangkas misalnya 25 basis poin, sehingga harapan kita menjadi 4,5. Karena dua hal sebagai variabel indikator makro yang kita lihat. Pertama, berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang ingin digenjot lebih eskalatif di kuartal keempat ini, Mas Pras, di mana kemarin kita dengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan targetnya itu kalau bisa kuartal keempat katakan mencapai 5,7%. Karena trennya itu di kuartal keempat kita berbicara masalah serapan anggaran akan tinggi, jadi harapannya pertumbuhan ekonominya bisa eskalatif. Yang kalau bisa ini diimbangi dengan kebijakan moneter yang juga membuat penyesuaian tingkat suku bunga acuan menjadi 4,5%. Itu poin pertama tentang bagaimana target pertumbuhan ekonomi eskalatif. Poin kedua adalah berbicara masalah tentang bagaimana lending kredit kita yang sebenarnya juga masih rendah dan cenderung landai. Karena dari target BI yang di kisaran 8-11% kenaikan tahun ini, itu kita masih di batas bawah, masih di single digit. Dan repotnya lagi adalah lending kredit itu secara kualitas itu cenderung menurun dalam konteks dengan job creation. Karena kalau kita lihat bahwa dua terbawah sektor lending kredit kita justru adalah untuk sektor padat karya dan UMKM. Poinnya adalah dunia usaha tadinya punya harapan dengan adanya penyesuaian tingkat suku bunga acuan, maka potensi investasi bertambah dan potensi likuiditas di market serta di masyarakat juga bertumbuh secara sejalan. Tapi memang kemudian kita sampai tadi dari Pak Narsip menyampaikan tentang bagaimana yang menjadi concern pemerintah, salah satunya adalah berbicara masalah stabilitas nilai dolar. Yang secara teori ekonomi ya memang pemerintah harus mempertahankan tingkat suku bunga acuan karena di sebulan terakhir pada bulan-bulan November ini dolar kita sangat fluktuatif, mencapai 16.000 bahkan 16.000 lebih dari 16.600. Padahal kerangka ekonomi makro kita hanya matok di angka 16.000. Tapi menarik tadi yang disampaikan Pak Narsip bahwa tidak serta-merta juga kok dengan BI menahan tingkat suku bunga acuan di 4,75, dolar bisa tetap stabil gitu. Karena ternyata juga tetap fluktuasi terjadi. Nah, ini yang perlu dikalkulasi lebih detail oleh pemerintah agar ya udah pemerintah akan lebih fokus kemana ini Mas Pras. Kalau fokus pemerintah konsisten di pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi fatsunnya Pak Menteri Keuangan, ya bauran kebijakan fiskal maupun moneter harus mengarah ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Demikian Mas Pras. Ya, ini dia menarik kalau kita cermati dengan beragam langkah begitu dilakukan oleh Bank Sentral Global. Ternyata kalau misalnya Pak Narsip, Pak Ajib begitu sama-sama mengerucut bahwa tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya terkait dengan fluktuasi dari pergerakan mata uang global juga. Kita akan bahas lebih lanjut lagi strateginya seperti
seperti apa, kemudian apakah dunia usaha saat ini akhirnya wait and see atau bagaimana, kita bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa tren dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini dia data selengkapnya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari bulan Januari sampai dengan pergerakan November, ini dia sempat di 5,75% dalam 4 bulan terakhir, Januari, Februari, Maret, April, kemudian turun 5,5% di bulan Mei dan Juni. Kemudian kita lihat cenderung turun sampai dengan 4,75% di bulan September 2025 ini, kemudian bertahan sampai dengan bulan November 2025. Berikutnya kita akan lihat bersama bagaimana dengan inflasi tahunan kita yang memang menjadi concern juga dari Bank Sentral, selain juga pergerakan dari mata uang rupiah kita begitu ya. Ini dia inflasi tahunan kita di sepanjang tahun 2025. Ya, cenderung naik dalam beberapa bulan, di tepatnya Juli, Agustus, September, Oktober begitu, 2,37% menjadi 2,86% di bulan Oktober 2025 secara tahunan. Dan selanjutnya bagaimana dengan indeks keyakinan konsumen kita di tahun ini seperti apa juga? Ini pergerakannya di sepanjang tahun Januari sampai dengan Oktober 2025. Ya, kita lihat IKK, kita lihat terakhir Oktober 121,2 poin. Ini melonjak kalau kita bandingkan dengan September yang berada di 115 poin. Kita akan bahas nanti apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat kita juga semakin pede dengan pertumbuhan ekonomi kita atau bagaimana. Dan selanjutnya dengan pertumbuhan manufaktur. Ya, ini dia data dari kuartal 1 2024 kita sandingkan dengan bagaimana pergerakannya di tahun 2025 ini. Dalam beberapa tahun terakhir kita lihat manufaktur memang lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi ya. Tapi kita melihat perubahan terjadi pada kuartal kedua tahun 2025 di mana industri manufaktur ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita. 5,68% di kuartal kedua tahun ini dibandingkan 5,12% pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 pada kuartal kedua. Begitu juga dengan kuartal 3 tahun ini. Di mana manufaktur tumbuh 5,54%, sementara pertumbuhan ekonominya 5,04%. Nah, ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsip dan juga Bapak Ajib Hamdani. Ya, baik. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik juga nih dicermati. Pak Sunarsip, lantas bagaimana dengan langkah Bank Sentral? Kemudian seperti apa sih strategi kalau memang tadi Pak Ajib bilang kan untuk memboosting ekonomi kita, ya perlu juga lagi bauran-bauran kebijakan fiskal moneter begitu dipertahankan paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, Pak Sunarsip, bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau menurut saya begini ya, kalau melihat kita cermati seperti yang sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu memang tidak terlalu kuat relasi antara kebijakan nilai tukar dengan suku bunga yang ditetapkan oleh BI. Karena pada dasarnya kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah persepsi pasar terhadap dolar itu ke depan. Dolar ini maksudnya dolar bukan terhadap rupiah ya, tapi nilai tukar dolar atau disebut dengan nilai real dolar terhadap seluruh mata uang global. Jadi ujung-ujungnya itu market itu akan ke situ. Dan ujung-ujungnya adalah kalau ternyata nilai tukar dolar itu terhadap mata uang global itu menguat, ya implikasi terhadap kebijakan moneter kita itu menjadi kurang efektif begitu. Nah, kalau kita harus putuskan ya, kalau menurut saya antara pemerintah dan BI itu harus bersepakat kira-kira pada level berapa nilai tukar ini kita bisa serap bareng-bareng gitu ya, diserap dari sisi kepentingan moneter dan diserap dari sisi kepentingan dunia usaha seperti concernnya Pindo dan Mas Ajib tadi gitu ya. Karena gini, memang kayaknya seperti memang harus ada trade off ya, nggak mungkin kita menjaga dua-duanya antara stabilitas dengan growth. Itu dua hal yang kira-kira saat ini tuh memang harus dibikin semacam apa ya, ada titik equilibrium baru pada level berapa kita akan jaga nilai tukar rupiah gitu. Apakah nilai tukar rupiah apa masih relevan? Misalnya gini ya, kita itu menjagain nilai tukar rupiah itu di kisaran 15.000 16.000 saja. Itu apakah sekarang itu masih relevan? Terus kemudian apa kita masih relevan? Kita mau jagain inflasi pada level 2,5% terus-menerusan. Itu apakah masih relevan? Karena gini, karena kan kita harus pilih ya. Karena ujungnya adalah ketika kita memilih satu pilihan, misalnya nilai tukar kita jagain di level yang kuat, atau inflasi kita dijagain di level yang rendah,
implikasinya adalah growth-nya itu yang akan jadi korban. Itu normalnya seperti itu. Growth-nya akan jadi korban. Nah, concern pemerintah itu kan sekarang kan growth-nya, bukan mengabaikan stabilitas ya. Kembali lagi, stabilitas itu kita ciptakan pada level tertentu, dan mungkin kita harus berbicara stabilitas yang disebut level stabilitas itu level yang mana sekarang itu yang baru. Ini yang harus disepakati bareng-bareng. Jadi logikanya sih nggak akan sama ya 5-10 tahun yang lalu dengan 5-10 tahun ke depan. Kebutuhan terhadap stabilitas itu saya yakin beda, karena memang kita menghadapi situasi yang geopolitik dan kondisi internal kita yang juga berbeda. Pasca COVID itu nggak boleh dianggap remeh ya, karena masih banyak industri manufaktur yang membutuhkan ruang growth yang lebih tinggi ya, tidak seperti sekarang gitu. Kalau Anda tadi tampilkan data tentang pertumbuhan manufaktur yang sudah di atas 5, sekian persen, tapi itu kalau kita rinci satu-satu ya, dari mana sumber pertumbuhan industri manufaktur sebesar itu mostly sebagian besar adalah dari sektor-sektor industri manufaktur yang yang komponen labornya itu rendah gitu ya. Kita kenapa misalnya dalam kondisi ekspor pada hari ini ekspor kita masih bisa tumbuh positif, itu karena memang ditopang oleh industri-industri baru ya, yang sekarang menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru, tetapi dari sisi serapan tenaga kerja belum bisa menggantikan kinerja dari sektor-sektor industri yang sebelumnya itu menjadi penyuprot penopang tenaga kerja di Indonesia. Itu yang kenapa hari ini kalau misalnya hari bisa kita tumbuh 5%, itu totally sumber pertumbuhan ekonomi 5% itu bukan dari konsumsi rumah tangga. Nah, itu hanya dari sisi ekspor dan dari sisi konsumsi pemerintah untuk yang di kuartal kedua, di kuartal 1 itu investasi itu tuh one shot, tidak continue, tidak gitu. berlanjut. Jadi ini berlanjut gitu. Dan ini yang saya katakan tadi, kayak sepertinya ya BI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya, termasuk juga dengan otoritas jasa keuangan, itu perlu duduk bareng menyelesaikan persoalan yang menjadi memutuskan mana yang menjadi konsensus. Meskipun konsensusnya tidak diumumkan ya, saya mengerti betul konsensus itu harus dipegang antara ketiga institusi ini secara ini, supaya nanti tidak menimbulkan spekulasi di market itu yang saya pegang. Misalnya ini rupiah kita mau jagain di level berapa? Tidak mungkin kita rupiah akan jagain atau kita kembalikan di level 15.500. Rasanya itu kecil sekali kemungkinan seperti itu. Tidak, rasanya juga inflasi nggak mungkin juga kita jagain terus di level 2%, 2,5%, rasanya juga nggak mungkin, karena pasti kalau rupiah itu akan dilonggarkan, inflasi itu mungkin udah pasti akan mengalami kenaikan khususnya dari core inflation. Kira-kira gitu, Mas Pras. Pak Narsip, ini juga analisis menarik begitu ya, terkait dengan bahwa bauran-bauran kebijakan juga masih tetap diperlukan. Nah, Pak Ajib, lantas bagaimana sebenarnya kondisi real dari pelaku industri tadi bisa disampaikan? Pertumbuhan ekonomi kita begitu memang lebih tinggi dari industri karena memang penopangnya juga bukan karena tingkat konsumsi masyarakat juga yang semakin bertumbuh begitu, tapi memang tingkat kemampuan ekspor kita yang bertambah juga. Nah, Anda melihat seperti apa? Apakah wait and see ini benar-benar terjadi dari dunia industri atau bagamana, Pak Ajib? Kalau kita cermati Mas Pras, di 2 kuartal terakhir, di mana kuartal kedua mencapai 5,12% dan kuartal ketiga mencapai 5,04%, secara signifikan bukan ditopang oleh konsumsi domestik. Bahkan kuartal kedua itu dari investasi yang mencapai 6,9% dan yang kedua itu selisih ekspor impor. Tapi poinnya, kalau kondisi seperti ini, maka ini akan sulit untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa eskalatif secara sustain. Kenapa? Karena secara agregat kita sementara masih ditopang oleh konsumsi. Jadi ketika selama 2 kuartal kita bukan ditopang oleh konsumsi, maka ini cenderung nggak sustain. Dan indikasi yang dilihat oleh Apindo, Mas Pras, kenapa tingkat lending kredit masih rendah? Karena memang demand kita masih rendah, demand kita masih mengalami suffering. Kelas menengah kita juga masih belum kembali ke sebelum pandemi, karena survei dari LPMUI menyampaikan dari sebelum pandemi sampai dengan 2024 kemarin selama jangka waktu 5 tahun itu 9,5 juta itu turun kelas. Dan bahkan dari survei Apindo itu sekitar 45,5% itu sementara kita belum akan ekspansi ke depannya, karena kita melihat bagaimana daya belinya memang demand-nya belum tercreate maksimal. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri sebenarnya. Makanya tadi Pak Narsip juga menyampaikan bagaimana sektor industri kita
tidak cenderung ya, saya bilang cenderung, anak ini bisa salah bisa benar, namanya proyeksi. Cenderung tidak akan sustain ketika kita sementara ditopang oleh high teknologi. Kenapa? Karena memang problem utama kita berbicara masalah empowering, berbicara masalah employment, kita berbicara masalah job creation. Harapan kita adalah pemerintah itu fokus dengan sektor-sektor padat karya dan kalau ini berbicara masalah engine employment, berbicara sektor padat karya, berbicara masalah pemberdayaan harus fokus pada UMKM. Nah ini yang menjadi problem. Tapi ada satu hal menarik yang perlu kita cermati juga Mas Pras. Berbicara masalah kredit ini kan tidak serta-merta dengan hanya menjadi acuan tunggalnya adalah tingkat suku bunga acuan. Karena kalau kita lihat bahwa dari survei Business Ready kita cermati bahwa Indonesia ini dari tingkat efisiensi dan layanan keuangan itu menempati peringkat paling bawah bahkan di internal negara ASEAN. Kita masih kalah even dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Vietnam kita juga kalah karena nilai kita hanya di kisaran angka 60 dari skala 100. Artinya harus ada perubahan struktural. Bayangin ketika kita tingkat efisiensi dan tingkat layanan paling rendah, tapi keuntungan net interest margin perbankan Indonesia itu paling tinggi se-Asia gitu. Nah, ini kan terjadi sebuah anomali gitu. Nah, harapan kita adalah bagaimana sektor keuangan sebagai intermediari keuangan itu harus lebih fokus pada bagaimana bisa memberikan lending kredit yang berkualitas, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Tapi seperti yang Pak Narsip tadi sampaikan, beberapa indikator makroekonomi juga harus kita sejalankan gitu. Nah, karena kalau kita lihat begini, satu hal yang perlu kita cermati sebenarnya tadi ya Pak Narsip menyampaikan tentang bagaimana seharusnya itu pemerintah itu harus fokus dengan sektor-sektor industri yang padat karya. Baik, tapi itu juga sangat sepakat dengan itu, Mas Pras. Ini menarik kalau kita lihat bahwa memang padat karya akan menjadi fokus, kemudian bisa mendorong lagi serapan tenaga kerja sehingga diharapkan meningkatkan lagi ya tingkat konsumsi masyarakat. Kita kan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Hajib dan juga Pak Narsip dan pemirsa. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hajib Hamdani dan juga Bapak Sunarsip. Baik. Di segmen ini kita akan lihat bagaimana proyeksi dari ekonom sendiri melihat dengan ditahannya suku bunga acuan apakah resiliensi ekonomi Indonesia masih akan terus terjaga paling tidak sampai dengan akhir tahun, kemudian ini bisa menjadi pijakan yang kuat juga nih untuk menatap tahun depan Pak Narsip. Ya, kalau seperti yang saya katakan tadi ya, ini dan Mas Ajib tadi sudah singgung juga bahwa persoalan kita itu sebenarnya kalau kita mau ngejar growth itu tidak semata-mata dari sisi policy moneter ya melalui suku bunga. Yang paling penting itu justru adalah menciptakan efisiensi di perbankan. Nah, efisiensi di perbankan itu terutama adalah bagaimana kita bisa menciptakan sumber pendanaan yang dikelola oleh bank itu secara lebih rendah. Kalau tadi Mas Acip tadi menyoroti dari sisi pembiayaan kreditnya, saya menyoroti dari sisi pendanaannya. Karena hari ini kalau kita mau jujur, itu likuiditas bank itu masih ketat hari ini, ya itu masih ketat. Bukan karena ketat nggak ada yang disaluri kredit, tapi ya antar bank itu jomplang posisinya hari ini. Ada bank yang benar-benar mengalami over liquid, gitu ya. Ada bank yang kondisinya itu masih mengalami kekurangan likuiditas. Nah, implikasi dari seperti ini apa? Pertumbuhan kredit perbankan juga nggak merata, begitu ya. Banyak bank yang hari ini kesulitan mendapatkan bunga dana murah, yang kemudian juga akhirnya perbankan kita jatuhnya memberikan pinjaman kredit ke masyarakat juga lebih tinggi. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana otoritas pemerintah, BI, terutama OJK, itu bisa mengendalikan level cost of fund di perbankan. Itu yang paling penting itu. Nah, itu caranya misalnya pemerintah bisa menggunakan instrumen fiskalnya. Misalnya ada larangan dari pemerintah Kementerian Keuangan gini ya, misalnya gitu ya, melarang bagi pemerintah daerah. Nah, ini perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri juga ya. Melarang dari pemerintah daerah menempatkan dananya di Pemda itu di perbankan dalam bentuk instrumen penempatan dana yang berbiaya mahal. Itu misalnya seperti itu. Baik, Pak Narsip. Kemudian di OJK juga perlu tuh misalnya mengatur bagaimana mekanisme agar transmisi moneter yang berupa kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan BI tadi itu bisa turun menjadi menurunnya suku bunga dana dan kemudian bisa menurunkan suku bunga kredit, dan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memperkuat sisi governance
dan memperkuat sisi pendanaan yang dimiliki oleh bank-bank di luar bank-bank yang sekarang masih mengalami over liquidity tadi itu. Baik, Jadi itu kuncinya. Nah, kalau ini bisa dijaga, maka saya katakan tadi, sudahlah, pemerintah fokus pada bagaimana memperbaiki real sektornya, subsidi supply-nya gitu ya. Perkuat situ melalui instrumen fiskal dan termasuk juga melalui dukungan moneter dan sektor keuangan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, rasanya dengan suku bunga BI rate yang hari ini 4,75 itu nggak akan ngefek terhadap potensi penurunan. Potensi growth-nya itu masih akan tetap terjaga. Misalnya kalau pemerintah punya target 5,5, paling tidak di 5,2, 5,3 itu bisa dapat di bisa dapat di kuartal keempat di 2025 itu. Jadi kira-kira begitu. Baik, Pak Narsip. Prospek ekonomi kita relatifly tidak tergantung kepada bagaimana berapa level BI itu dinaikkan atau diturunkan. Kira-kira gitu. Mas. Baik, singkat saja Pak Ajib, bagaimana harapan dari pelaku usaha nih? Ya, pelaku usaha tentunya ingin ada bauran kebijakan yang sangat konsumtif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu sisi kita ingin bagaimana supply side-nya juga bagus sehingga cost of capital-nya juga diturunkan. Tadi Pak Narsip sudah sangat komprehensif menyampaikan ketika cost of capital kita bisa diturunkan itu termasuk secara signifikan akan mendorong namanya low cost ekonomi. Ketika itu bisa didorong maka supply side kita akan bagus. Dan kemudian berbicara masalah lending kredit juga termasuk kredit untuk konsumen. Kalau kredit konsumen bahkan jauh lebih tinggi daripada kredit untuk private sector. Jadi harapannya untuk konsumen dan untuk menopang daya beli masyarakat yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, maka pemerintah juga harus fokus terhadap pembiayaan yang murah untuk konsumen dan kalau seperti itu bisa terbangun maka supply side-nya bisa bagus dan demand side juga bagus. Harapan kita pertumbuhan ekonomi secara agregat kita bisa mencapai 5,4% sampai dengan akhir tahun. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia yang diharapkan memang dari sisi pembiayaan begitu ya, bunganya tidak terlalu tinggi sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kita untuk bisa menggerakkan lagi ekonomi tidak hanya di perkotaan bahkan di pedesaan juga. Baik Pak Ajib, Pak Sunarsip, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu.